Oke, welcome back lagi teman-teman. Seperti yang saya bilang di akhir dari video review Sony Link Buds S kapan lalu, di video kali ini kita akan bahas TWS 1 ini, Technics EAH AZ60, TWS flagship dari brand Technics teman-teman, yang mungkin belum banyak orang tahu ya. Bahkan brandnya sendiri, Technics, mungkin nggak banyak orang tahu. Padahal Technics ini salah satu brand legendaris di dunia hi-fi audio, dengan beberapa produk jualannya seperti turntable, vinyl player, bookshelf speakers, hingga amplifier dan pernak-pernik audio lainnya. Technics ini adalah anak atau sub-brand dari Panasonic Group. Sebelumnya, sedikit background story dulu teman-teman. Di pertengahan tahun 2020 silam, out of nowhere, secara tiba-tiba, sebuah brand Technics ini yang terkenal di dunia hi-fi audio tiba-tiba ngeluarin TWS, sebuah produk mainstream. Saat itu nama TWS-nya adalah seri EAH AZ70 dengan fitur ANC dan banyak fitur premium lainnya di masa-masa itu. Tapi sayangnya, nggak banyak orang tahu soal Technics AZ70 ini. Dan TWS-nya sendiri nggak masuk ke pasar Indonesia secara resmi. Dan barulah di tahun 2022 kemarin muncul seri penerus dari AZ70, yakni AZ60 ini, dan juga seri budgetnya Technics AZ40 yang akhirnya dijual secara resmi oleh Panasonic Indonesia. Di harga aslinya, siap-siap, sekitar 3,5 sampai hampir 4 juta rupiah. Di awal Februari kemarin saya dapat di harga 2 juta saja. Tapi lumayan lah, potongannya hampir 50% di sini dibandingkan harga aslinya. Itu semua setelah saya ngejual Bose SoundLink Flex dulu ya. Saya bukan sultan. Langsung aja teman-teman, di dalam box pembeliannya yang desainnya di sini mirip-mirip box TWS-nya Bose. Pertama-tama begitu dibuka, kita bakal langsung disambut oleh satu set ear tips silikon berbagai ukuran. Lalu ada charging case berisi TWS dan segudang, beneran segudang ya, kertas panduan berbagai bahasa. Nggak tahu ini ada berapa bahasa coba. Yang jelas ini jauh lebih banyak daripada tumpukan kertas di boxnya Sony Link Buds S kapan lalu. Dan tentunya ada kabel charging USB-C ke USB-A. So, sekarang kita langsung mulai aja reviewnya teman-teman. Cus! Dari segi fisik, jujur meskipun ada coating metalik, tetap aja plastik is plastik. Kalian bakal bisa merasakan sendiri ketika memegang atau mengetuk charging case maupun TWS ini. Ya, tapi meskipun plastik ya, sebenarnya secara desain dia menurut saya nggak kelihatan murahan banget, tapi juga nggak kelihatan premium banget. Ada port USB-C di bagian belakang, logo Technics di bagian atas, dan satu titik indikator LED di bagian depan. Hijau artinya baterai penuh, kuning berarti sedang, merah berarti low bat. Dan sama seperti Sony Link Buds S, di sini covernya nggak ngunci setengah-setengah. Jadi antara nutup full atau buka full aja. Sedangkan TWS-nya sendiri secara desain saya cukup suka. Ada aksen dua warna yang sekilas ngingetin saya sama Anker Space A40. Tapi ini versi lebih besarnya. Kalian bisa lihat gimana perbandingan ukuran dan beratnya dengan Sony XM4. TWS yang juga berukuran cukup gede di sini. So, catatan ya, buat kalian yang telinganya kecil, AZ60 ini termasuk cukup gede. Begitu dikeluarin dari charging case dan dipakai di telinga kita, bakal ada tone kayak cetleng gitu ya. Dan ada voice prompt yang bilang Bluetooth connected kalau TWS-nya sudah terkoneksi ke perangkat kalian. Dan di sini meskipun secara ukuran TWS-nya cukup besar, tapi saya bisa mendapatkan fit yang cukup stabil dan nyaman di telinga saya. Di sini saya pakai ear tip ukuran small teman-teman. Tapi lagi buat kalian yang telinganya kecil, kalian harus cobain dulu karena TWS ini termasuk agak gede ya secara size-nya. Udah pernah saya pakai buat olahraga di gym dan buat lari-lari santai selama 30 menitan. Fitnya overall masih stabil. Tapi kalau sudah gerakan-gerakan akrobatik, jungkir balik gitu, TWS-nya bakal mulai goyah. Untuk ketahanan airnya, BTW, sudah IPX4. Sama seperti Sony Link Buds S atau WF-1000X4. So, berarti tahan kena keringat dan cipratan air dari segala arah. Daerah punggung TWS-nya di sini merupakan area touch sensor teman-teman yang bisa kalian custom sendiri. Kalian mau pakai buat fungsi apa? 1 kali klik, 2 kali klik, itu bisa kalian custom di app-nya. Dan settingannya di sini bisa komplit. Yes, kalian mau apa? Play pause ada, volume naik turun bisa juga, pengaturan ambient sound juga disediakan, voice assistant juga disediakan. Semuanya bisa kalian masukkan di pengaturan touch sensor
sensornya. Komplit banget. BTW, aplikasi teknik audio ini bisa kalian download di Google Play Store ataupun App Store untuk pengguna iOS. Di sini kita bisa lihat info codec dan persentase level baterai setiap TWS-nya. Tapi yang agak disayangkan, nggak ada persen level baterai charging case. Lalu, kalian bisa atur tingkat kekuatan ANC dari TWS ini, terutama buat yang ngerasa ANC level maksimumnya terlalu nggak nyaman di telinga karena ngasih tekanan udara yang terlalu gede. Dan ambient soundnya juga bisa kalian atur-atur, mau mode yang transparansi biasa atau mode attention. Attention ini bakal ngeboost suara orang-orang atau region mid frekuensi secara lebih jelas. Biasanya berguna kalau kalian lagi ngobrol dengan teman kalian sambil pakai TWS ini. Lalu ada fitur Find Headphones. Kalau misalkan amit-amit TWS AZ60 ini hilang atau jatuh di mana gitu, kita bisa buat TWS-nya ngeluarin bunyi di sini. Meskipun tentunya gimana pun, suara yang dihasilin sama TWS ini bakal pelan banget. Jadi fitur ini bakal cuma berguna kalau TWS kalian hilangnya atau jatuhnya di tempat yang sepi. Kalau di tempat yang ramai, ya chance untuk menemukannya lebih sulit menggunakan fitur ini. Lalu ada Just My Voice Test. Ini fungsinya buat kalian bisa dengerin sendiri gimana sih kira-kira kejelasan mikrofon TWS AZ60 ini ketika dipakai buat teleponan. Jadi kalian bisa posisiin diri kalian di posisi lawan bicara kalian ketika lagi teleponan menggunakan TWS ini. Lalu berikutnya di section sound, kita bakal dikasih beberapa opsi equalizer dan bahkan bisa custom equalizer sendiri. Disediakan 5 band EQ. Yang kalau saya sendiri ya, biasa setting EQ-nya ke arah seperti ini. Overall EQ-nya di sini cukup responsif dan bisa bantu kasih opsi karakter sound lainnya, terutama buat kalian yang mudah bosan. Lalu di tab setting, kita bisa atur bahasa dari voice prompt-nya, mau pakai bahasa apa, dan nama TWS-nya bisa kalian ubah-ubah juga. Lalu ada fitur auto power off yang bisa matiin TWS-nya setelah nggak dipakai selama beberapa saat. Ini kalian bisa atur sendiri. Kalau unit saya ini, saya setnya di always on, alias selalu nyala. Dan disediakan 2 macam mode koneksi, seperti yang ada di Sony. Bisa pilih mau prioritasin sound dengan kodek LDAC di Android atau AAC kalau di iPhone, atau kalian mau mentingin kestabilan koneksi dengan ngorbanin kodek yang bakal di-set secara permanen ke SBC di sini. Dan dengan TWS ini, saya nggak rekomenin kalian pakai kodek SBC-nya. Entah kenapa perbedaan kualitas audio antara kodek LDAC dengan SBC-nya ini berasa jauh banget. Drop quality-nya tuh berasa banget. Jauh lebih berasa drop quality-nya kalau saya bandingkan dengan TWS-TWS lain yang juga support kodek LDAC seperti Sony XM4, Linkbuds S, atau Anker Liberty 3 Pro, Anker Space A40. Di sini drop quality dari LDAC ke SBC ini berasa banget. Efek artifak dari kompresi SBC-nya ini berasa banget di Technics AZ60 ini. Sedangkan untuk hasil tes dari jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya dari 2 mode ini pun juga berbeda ya. Di tempat terbuka saya dapat hasil 21 meter untuk mode sound quality dan 49 meter untuk mode stable connection. Oke, berikutnya kalian bisa atur tingkat audio quality versus delay. Jadi kalau mentingin audio quality harus siap-siap berasa delay waktu dipakai buat video streaming. Saran saya amannya set aja ke automatic biar TWS-nya sendiri yang mikir, yang menyesuaikan penggunaan kalian. Dan di mode automatic ini saya nggak nyadar ada lip syncing delay ketika saya pakai TWS ini untuk nonton Netflix atau YouTube. Lalu ya, ada fitur multi-point connection. Bisa connect kedua perangkat di saat bersamaan. Bahkan dengan kodek LDAC tetap aktif. Seperti TWS Sony Linkbuds S kapan lalu. Kalau di Anker Space A40 atau Anker Liberty 3 Pro, kalian harus pilih kodek LDAC atau fitur multi-point connection. Dan ketika melakukan call, kalian bisa atur level kekuatan background noise cancellation-nya. Kalau saya sih biasanya saya set di normal aja teman-teman. Untuk call quality-nya sendiri kita dengerin call sample berikut ini. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya sudah memakai TWS Technics EAH AZ60 ANC TWS. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari TWS EAZ60 ini teman-teman. EAH AZ60. Saat ini saya berada di kondisi yang sama seperti call test saya pada umumnya ya. Saya berada di balkon suatu restoran. Ada banyak kendaraan lalu lalang di sana. Ada jalan raya di sana. Lalu di sebelah kiri saya ini ada orang-orang banyak sekali ngobrol ya. Cek 123, cek 123.
Gimana menurut kalian call quality dari Technics AZ60 ini? Sekarang kita compare ya, kita berpindah ke salah satu TWS lain kompetitornya, Sony LinkBuds S. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya sudah berpindah ke TWS Sony LinkBuds S. Gimana menurut kalian, call quality dari Sony LinkBuds S ini, kalau di-compare, kalau dibandingin sama Technics AZ60 tadi? Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba compare dengan TWS Sony lainnya, Sony XM4. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini saya sudah memakai TWS Sony XM4. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa bilang, kalau dengan Sony LinkBuds S dan Sony XM4, saya bisa berpindah-pindah mode ANC on, ANC off, atau transparency mode ketika sedang dalam keadaan call. Tapi dengan Technics AZ60 ini, saya nggak bisa berpindah ke mode ANC on, ANC off. By default, TWS ini berada di mode mungkin transparency mode ya, menurut saya. Oke, cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Sony XM4 ini kalau dibandingin sama Technics AZ60 tadi. Kalau gitu sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke, sekarang untuk Active Noise Cancelling, saya merasa AZ60 ini punya kualitas ANC yang sangat baik untuk harga 2 juta. Sebagai perbandingan, ketika saya pakai TWS ini berganti-gantian dengan Sony LinkBuds S saya di kondisi pinggir jalan yang cukup ramai atau di kondisi cafe dengan banyak orang ngobrol, secara konsisten AZ60 bisa kasih kekedapan secara lebih dibandingkan ANC-nya Sony LinkBuds S. Terutama AZ60 ini saya nyadar bisa nge-muffle suara orang-orang atau suara region mid frekuensi secara lebih kedap dibandingkan Sony LinkBuds S. Tapi kalau soal ANC, Sony Wave 1000XM4, si abangnya ini, flagshipnya Sony, masih lebih kedap ya dibandingkan Technics AZ60 ini. Jadi overall secara kekuatan ANC, AZ60 berada di antara Sony LinkBuds S dan Sony XM4. Tapi beda cerita teman-teman dengan fitur transparency mode atau ambient sound-nya di sini. Yang jujur aja menurut saya di sini sangat robotik banget, digital banget, jauh lebih digital, jauh lebih nggak natural, jauh lebih muffled bahkan dibandingkan transparency mode-nya Sony LinkBuds S. Berasa kayak lebih madi, lebih nggak jernih. Nggak peduli mau di settingan transparent mode atau attention mode, masih tetap kalah jernih dari ambient sound-nya Sony LinkBuds S. Tapi kalau cuma dipakai buat ngobrol dengan orang lain, sebenarnya saya masih bisa ngobrol dengan orang lain secara normal ya, menggunakan transparency mode di TWS ini. Cuma berasa nggak natural banget aja. Untuk harga 2 juta, saya sebenarnya expect atau berharap kualitas transparency mode yang lebih baik dari ini. Oke, untuk fitur spek lainnya, Bluetooth-nya udah versi 5,2 dan TWS ini bisa kalian pakai salah satu aja. Mau kanan doang atau kiri doang, nggak masalah. Sisanya atau lainnya, kalian tinggalin di charging case-nya. Tapi sayangnya di sini nggak ada fitur autoplay pause atau wear detection. Jadi kalau kalian lepasin TWS ini dari telinga kalian, media atau lagu yang kalian lagi dengerin itu nggak akan terpause secara otomatis. Sementara ketahanan baterai diklaim di angka 7 jam dengan ANC on, plus charging case-nya bisa kasih ekstra pengisian daya sebanyak 2,5 kali aja. Di tes yang saya lakukan di sini dengan dua kondisi, satu di kondisi yang menurut saya salah satu yang paling boros, ANC aktif, LDAC juga aktif, AZ60 ini bisa bertahan mainin musik di volume 50% selama 5 jam 30 menit. Sedangkan di kondisi yang menurut saya jauh lebih irit baterai, ANC-nya off, lalu LDAC-nya juga off, di volume yang sama-sama 50% juga, TWS ini bisa bertahan mainin musik selama 9 jam 52 menit. Overall baterainya menurut saya cukup solid ya, meskipun bukan yang terbaik. Oke, sebelum masuk ke sound quality, saya mau bahas beberapa komplain saya. Sekaligus ini kritik masukan untuk Technics atau Panasonic dari sudut pandang user experience selama saya menggunakan Technics AZ60 ini. Komplain pertama, ketika saya berpindah dari mode ANC on ke ambient sound atau transparency mode, otomatis lagu atau media yang lagi saya puter itu bakal terpause otomatis. Iya, nge-pause gitu. Dan ini juga sudah diperingatkan di buku panduannya. Tapi, I don't know. This is stupid menurut saya. Dari semua TWS dengan fitur ANC yang pernah saya coba, mulai dari yang harga budget seperti Eagle Quiet Buds kapan lalu sampai yang seri paling mahal sekalipun seperti Bose Quiet Comfort gitu ya.
Dari semua TWS itu, nggak ada satupun TWS yang bakal nge-pause media yang lagi saya putar hanya untuk berpindah dari mode ANC ke ambient sound. Ini hal yang sangat basic tapi cukup annoying, cukup menjengkelkan. Oke, komplain kedua. Dengan unit AZ60 saya ini, ketika saya lagi di mode ambient sound atau transparency mode dan saya lagi menikmatin konten seperti media atau lagu dengan TWS ini, setelah saya nge-pause media tersebut, lalu saya play lagi, hanya TWS kiri aja yang nyala. TWS yang kanan nggak mau ngeluarin suara. Solusinya, saya harus pindah ke mode ANC off dulu atau ANC on, baru TWS kanan saya ini mau bersuara lagi. Ini nggak selalu terjadi, tapi frekuensi kejadiannya cukup sering. Bisa 1 dari 4 atau 5 kali kesempatan. Dan ini sangat mengganggu. Dan saya nggak tahu apakah ini cuma terjadi di unit saya aja atau semua unit seperti ini. Semoga hanya unit saya aja ya. Lalu komplain terakhir teman-teman, di mode ambient soundnya lagi-lagi, ketika saya pakai buat seperti lompat-lompat gitu ya, atau jogging, atau lari, ketika kaki saya menapak tanah dengan cukup keras, kayak duk-duk gitu ya, bakal ada suara kayak, ya gitu, duk-duk-duk secara cukup kenceng di ambient sound dari TWS 1 ini. Saya nggak akan komplain kalau bunyi duk-duknya ini cuma pelan. TWS Sony XM4 atau Link Buds S pun juga ngalamin demikian. Tapi di AZ60 ini, guncangan dari badan kita atau kaki kita terutama, ini bakal terekam secara cukup kenceng di ambient sound dari TWS 1 ini. Dan itu cukup mengganggu. So, cukup 3 komplain itu aja teman-teman. Tapi 3 komplain ini cukup mengganggu saya, mengganggu user experience saya selama memakai TWS 1 ini. Dan sekarang kita akan bahas aspek yang mungkin bisa menjadi poin penyelamat dari TWS AZ60 ini, yakni soal audio. Oke, ngomongin soal sound. Pertama, dari segi loudness. Technics AZ60 ini termasuk TWS yang punya volume cukup kenceng. Di pemakaian saya dengan HP Android saya, dengan kodek LDAC, dengan source Spotify dan juga Apple Music. Ya, Apple Music bisa di Android BTW. Saya biasa pakai TWS ini di volume 60%-an dan itu udah cukup kenceng. Ini volume yang kurang lebih sama dengan ketika saya pakai Sony Link Buds S saya biasanya, dan sekitar 5% lebih pelan dibanding ketika saya pakai Sony XM4. Ketika fresh keluar dari box pertama kalinya, AZ60 ini punya karakter audio cenderung ke warm dan bassy banget. Dengan midrange yang di sini cukup mundur, bahkan terlalu mundur buat selera saya pribadi. Diikutin dengan treble-nya dan terakhir bass-nya yang paling dominan di sini. Bass-nya di sini BTW didominasi sama region mid bass dan sub bass. Dan kadang terdengar kurang terkontrol juga bass-nya ini. Belum lagi kalau pindah-pindah mode ANC on dengan ANC off, bakal ada perbedaan karakter audio. Buat para bass head, saya yakin bakal lebih cocok sama audio ketika di mode ANC off. Karena lebih ngebass, terutama sub bass-nya ini berasa jauh lebih gede, dengan volume yang agak lebih kenceng dan vokal yang bahkan lebih mundur lagi dibandingin ketika di mode ANC on. Sementara di mode ANC on, treble-nya lebih keluar dan bass-nya lebih terkontrol dengan tata letak instrumen yang lebih rapi dan lebih berasa tersebar dibandingkan ketika di mode ANC off. Dan semua pembahasan audio setelah ini adalah dalam keadaan ANC on ya teman-teman. Dan lagi, ketika pertama kali keluar dari box, unit saya ini audionya bassy banget, ngebass. Tapi seiring saya pakai terus dan saya burn in sekitar belasan jam, sekarang persepsi audionya buat saya pribadi jadi lebih ke agak V-shape dibandingkan warm. Lebih V-shape dibandingkan awalnya. Jadi di sini bassnya lebih terkontrol bisa dibilang dibandingkan saat pertama kali keluar dari box. Dan hal ini juga ngebikin persepsi treble-nya jadi lebih jelas sekarang. Bassnya punya decay yang lambat, jadi bukan tipikal bass yang tight atau cepet, karena memang bassnya lebih didominasi sama sub bass dan mid bass. Jadi gebokan bass drum misalkan, di TWS ini bakal terdengar relatif empuk, tebel, deep, lembut gitu, tapi bukan yang punchy atau hard hitting. Di aplikasi bawaannya sendiri, EQ bass bakal ngeboost sub bass secara lebih lagi. Cocok buat bass head. Dan EQ dinamis bakal ngebikin tuningannya jadi sangat V-shape. EQ preset favorit saya di sini justru yang vokal, karena bisa ngebuat midrange-nya jadi lebih maju. Untuk midrange-nya di sini seperti suara vokal dan instrumen-instrumen melodik di daerah midrange, meskipun masih lebih mundur dibandingkan bass dan treble-nya, tapi setelah burn in selama belasan jam, saya ngerasa midrange-nya sekarang sudah nggak setenggelam ketika pertama kali keluar dari box. Midrange-nya di sini sekarang lebih clear, lebih jelas, sembari tetap terjaga kesan smooth-nya.
dengan tata letak instrumen yang lumayan tersebar sehingga membentuk sound imaging yang cukup rapi di sini. Meskipun saya ngerasa timbre vokalnya di sini ada sedikit kesan metaliknya. Mungkin karena pengaruh peak di area treble-nya juga. Kalau kalian perhatiin frekuensi responsnya di berbagai forum di internet ada peak cukup tajam di region 10 kHz. Nah, tapi berkat peak ini juga saya merasa treble dari AZ60 ini berasa cukup sparkle, cukup airy, dan bisa terpisah dengan rapi dari region upper mid-range. Imbasnya, instrumen-instrumen seperti tamborin atau hi-hats nggak cuma terdengar detailnya, tapi juga secara positioningnya, secara posisinya ini nggak berasa kecampur aduk dengan region mid-range atau bass. Ini berasa kayak punya ruangan tersendiri gitu di sound imagingnya. Dan hal ini tentu menambah kesan airy dari overall presentasi audio dari Technics AZ60 ini. Tapi, meskipun overall secara karakter mid-range-nya ini cenderung laid back dan smooth, secara presentasi audionya sendiri, saya masih nggak ngerasa Technics AZ60 ini TWS yang punya presentasi audio yang musical banget. Bagi saya, TWS ini masih punya presentasi yang di tengah-tengah antara technical dan musical. Dan kalau saya bandingin sama Sony WF-1000XM4, flagship Jepang ketemu flagship Jepang, keduanya sama-sama punya presentasi audio, terutama mid-range yang cenderung laid back. Tapi secara keseimbangan tonalnya agak berbeda. Treble-nya Sony XM4 ini nggak sekeluar treble-nya Technics AZ60. Jadi kalau di-compare sebelah-sebelahan, saya masih ngerasa audionya AZ60 ini masih berasa agak lebih V-shape bila dibandingkan sama audionya Sony, yang di sini memang lebih warm. Tapi lagi, meskipun relatif terdengar lebih V-shape, treble Technics masih relatif smooth dan nggak pernah terdengar agresif sama sekali di telinga saya. Dengerin secara ganti-gantian dua TWS ini, saya masih merasa Sony XM4 punya presentasi audio yang lebih musical. Harmoni antar instrumen ini berasa lebih ngeblend satu sama lain, sedangkan di sisi lain Technics AZ60 agak lebih technical dengan sound imaging yang berasa lebih rapi dibandingkan Sony XM4. Micro detail, tekstur vokal, dan detail minor seperti desahan nafas singer juga terdengar lebih jelas di Technics AZ60. Jadi kalau saya simpulin comparison kali ini, Technics AZ60 ini lebih baik dalam mendeskripsikan lagu dibandingkan Sony XM4. Kayak, oh di lagu ini ternyata ada instrumen ini, itu. Contoh ketika saya dengerin lagu Afrikanya Toto, ketika saya dengerin referen lagu itu di bagian menit kedua detik 20-an, dengan AZ60 saya bisa dengar secara jauh lebih jelas detail dari genjrengan gitar akustik di sisi kiri. Tapi di Sony XM4, jangankan detail, suara genjrengan gitar akustiknya ini aja cenderung samar dan tenggelam. So, secara technical, detail retrieval, menurut saya Technics AZ60 ini memang masih di atasnya Sony XM4. Sedangkan Sony XM4 di satu sisi lebih cocok buat orang-orang yang memang suka presentasi audio lebih musical. Buat yang lebih suka timbre audio yang lebih bisa dibilang agak lebih natural, agak nggak terlalu metalik ya dibandingkan Technics AZ60. Lalu cocok juga buat penikmat genre jazz misalkan. Kualitas pemisahan instrumen di dua TWS ini juga sama baiknya menurut saya. Saya bisa dengerin tiap-tiap instrumen utama tanpa berasa jumbled atau kecampur aduk dengan dua TWS ini. Meskipun lagi secara imaging dan sound staging, AZ60 masih agak lebih spread out, lebih open dibandingkan Sony XM4. Terutama saya rasa ini juga terbantu karena vokalnya yang agak lebih mundur ya, agak lebih jauh. Sehingga di sini ngebantu ciptain ilusi soundstage yang berasa luas, ngebuka. Dan tentu Technics AZ60 ini nggak cocok buat kalian yang suka audio dengan vokal yang maju, yang forward. Kalau dibandingin sekarang sama Sony Link Buds S yang harganya sama-sama 2 juta, Technics AZ60 punya audio yang overall lebih clear, bass lebih tebal, dan treble extension yang lebih oke. Tapi Sony Link Buds S punya presentasi audio yang menurut saya lebih balance, dengan bass yang lebih gesit, lebih tight, lebih terkontrol juga, lalu midrange-nya relatif lebih maju, meskipun nggak sedetail midrange-nya AZ60 dalam hal micro detail atau tekstur vokal. Jadi kalau saya simpulin, kalau kalian cari clarity, tetap AZ60 lebih oke. Sedangkan Link Buds S lebih inovatif, lebih oke buat dipakai dengerin musik dalam waktu yang lama. Terutama kalau kalian dengerin lagu-lagu yang rentan sama sibilan ya, seperti lagu-lagu girl group atau boy band K-pop gitu misalkan. So, that's it teman-teman yang bisa saya omongin soal Technics AZ60, TWS flagshipnya Technics yang lagi didiskon gede-gedean. Overall saya terang-terangan aja ya, kalau ini nggak didiskon, masih di harga hampir 4 jutaan,
saya nggak rekomenin atau saya kurang bisa rekomenin TWS 1 ini. Karena beberapa komplain yang saya sempat address secara khusus tadi teman-teman, yang sudah saya sampaikan di section tersendiri. Tapi sekarang, dengan harganya yang di harga 2 juta, menurut saya ini salah satu TWS paket komplit yang bisa dipertimbangkan. Cukup kaya fitur di sini, ada multi-point connection, ada codec LDAC, dan juga secara kualitas ANC-nya ini salah satu yang terbaik untuk harga 2 juta. Dan terutama kalau kalian juga penyuka tuningan audio yang ke arah smooth, agak ke arah V-shape, tapi overall masih smooth, dengan bass yang tebal, mid yang mundur atau laid back, tapi tetap clear di sini, dan treble yang relatif smooth tapi lega atau airy. Buat saya pribadi, ini salah satu kompetitor terberat Sony Link Buds S di harga 2 jutaan di pasaran Indonesia saat ini. Lagi, dengan catatan kalian nggak mempermasalahkan komplain-komplain yang sudah saya sampaikan secara khusus di awal tadi, teman-teman. Dan semoga generasi penerusnya bisa lebih baik. Oke, gitu dulu aja review dari Technics AZ60 ini. Semoga membantu kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian berkenan. Kita bertemu di video berikutnya, teman-teman. See you. Bye, guys.